Halo, perkenalkan nama saya Lukas. Saya adalah dengan NIM 41122 1013. Saya adalah mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika di Universitas Dian Nusantara. Di sini saya ingin memberikan atau menunjukkan hasil kerja saya dalam pengembangan aplikasi sistem basis data dengan pembuatan aplikasi sederhana, itu aplikasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Access sebagai cara pengaksesannya. Di sini saya sudah menunjukkan yaitu modulnya, itu dimana di sini kita diberikan semua apa yang kita perlukan dan gimana cara membuat aplikasi sederhana, aplikasi perpustakaan. Dari cara membuat database-nya, dari cara membuat database dan kode-kodenya yang diperlukan, database apa aja yang diperlukan, dan aplikasi apa aja yang diperlukan. Di sini adalah aplikasinya, itu ada 4. Yang pertama Microsoft Access 365, XAMPP, MySQL, Open Database Connectivity, ODBC Connector Driver, dan di sini ada Virtual C++. Dan ini juga kita diberikan yaitu cara pemasangan Virtual C++ dan MySQL ODBC Connector Driver-nya. Setelah kita memasang semua, di sini kita langsung diberikan tata cara gimana sih membuat aplikasi sistem basis data menggunakan Microsoft Access. Setelah kita sudah mengikuti semua tata caranya, ini adalah hasil yang didapatnya, hasil kerja saya. Yang pertama kita punya dua inputan, yaitu input data dan laporan. Di sini laporan adalah database dari apa yang input data ini simpan dan akan masuk ke laporannya. Ini kita ada 4 fitur utama, yaitu input anggota, input buku, input pinjam, dan input tempat buku. Pertama adalah input anggota. Kita di sini bisa memberikan input anggota yaitu 02 dengan NIM saya sendiri 22 Lukas. Ini ada alamat mahasiswa jalan. Ini aja. Dan di sini ada 5 fitur utama, yaitu save, delete, new, back, dan next. Save adalah dengan untuk menyimpan data, delete adalah untuk mendelete data, new adalah untuk mereset anggota ini, maksudnya kembali seperti baru lagi. Jadi langsung ke new form untuk mengisi data kembali, dan back adalah untuk fitur kembali sebelumnya misalnya, dan next adalah fitur setelah back, kita bisa langsung next untuk kembali setelahnya. Nah, setelah kita mencet save, data akan keluar pop up data berhasil disimpan, dan kita delete juga kita akan langsung dikasih apakah datanya mau di delete atau tidak. Dan new itu seperti saya bilang langsung kembali semua, langsung ke kosong. Dan back saya bilang langsung kembali setelahnya, dan next langsung kembali ke setelah sebelum di back. Dan di switchboardnya kita juga ada input buku. Di sini kita bisa menginput buku, misalnya kita satu dengan nomor buku misalnya 20, judul bukunya misalnya membuat aplikasi, pengarangnya adalah Lukas, penerbitnya juga Lukas, tahun terbitnya 2024. ID tempatnya, oh ya, di sini ID tempatnya itu kita bisa buat di tempat buku. Nah, di tempat buku kita taruh 4. Nah, tempat buku adalah pembuatan aplikasi sederhana. Bisa save, bisa simpan buku. Ini belum keluar. Nah, keluar di 4. Kita bisa save.
Dan di sini ada ID tempat pinjam. Oh ya, di sini ID tempat buku, ID buku dan ID pinjam. Di sini dipinjam kita bisa ngambil dari kode dari apa yang kita ambil. Ini kita anggotanya kita pilih yang 1010 dengan ID pinjam 1010 yang kita buat tadi dengan ID pinjam. ID pinjamnya kita bisa sebut aja 301, tanggal pinjamnya today, tanggal kembalinya bisa kita taruh misalnya 2 hari setelahnya. Untuk ID anggotanya kita ambil dari 1010 seperti yang kita buat sebelumnya, dengan ID bukunya yang kita buat sebelumnya di 0,10001 dan kita save. Nah, data berhasil disimpan. Kita bisa lihat di sini laporan misalnya buku. Sini adalah semua data yang masuknya. Sini buku query. Ada buku-buku yang disimpannya. Dan ini adalah ID pinjamnya. Langsung masuk ID pinjamnya Lukas. Ini nomor buku pembuat aplikasi 2. Ini adalah laporan di tempat buku rak 1, rak 2, rak 3, dan ini yang kita bikin semua langsung masuk. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam.